terkait dengan divisi P2KKN yang kemarin sementara dilaksanakan KKN di tahun 2022 itu sebanyak KKN yang ikut kemarin sebanyak 76 orang. Sebanyak 76 orang, dari 64 adalah mahasiswa reguler dan 13 dari mahasiswa eksekutif. Jadi untuk sebenarnya untuk KKN kemarin itu bukan hanya 76 orang, tapi berkas yang masuk di LP2M itu sebanyak kurang lebih 100 orang. Kurang lebih 100 orang. Hanya karena pertimbangan disaring kembali untuk dicek ulang mahasiswa yang belum memenuhi syarat untuk KKN sebanyak, kalau kemarin itu ada berkas sempat dipulangkan dari LPM itu dari Fakultas Hukum, Fakultas Fisikol, sama dari Fakultas Hukum. Itu karena ada beberapa yang mungkin belum memenuhi syarat. Jadi untuk KKN selanjutnya saya berharap untuk tiap-tiap rekan prodi agar bisa mensaring lebih awal sebelum LP2M melakukan saring tersebut. Dan ya, dari divisi P2KKN kemarin untuk program kerja yang dijalankan yaitu program kerja pembuatan gazebo, alhamdulillah bisa kita lihat sekarang sudah bisa dinikmati semua oleh teman-teman maupun mahasiswa yang ada di kampus Universitas Maluku ini. Dosen pemula lulus 5 orang. Kemudian untuk progres penelitian untuk ketua peneliti ini sejauh ini tidak ada kendala. Hanya saja untuk luaran wajib jurnal publikasi di kampus Nuku ini belum ada, bukan belum ada, tapi waktu itu ada, cuman setelah itu vakum lagi untuk luaran wajib jurnal publikasi. Ya, harapan saya kedepannya kita bisa kerjasama sehingga bisa jurnal publikasinya bisa terbit langsung dari Universitas Nuku. Kemudian untuk progres penelitian 70% ini ketua peneliti, harapan saya lebih kerjasama lagi gitu, sehingga tidak ada temuan dari BPK, ya intinya saya mempertegas lagi sehingga bisa setelah laporan 70% ini berikut di 100% itu lancar-lancar saja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Perkembangan hasil review kemarin. Hasil review Tidak ada temuan. Hasil review alhamdulillah lancar-lancar saja. Tidak ada temuan, tapi nanti lihat di laporan 100% ini. Karena laporan 100% ini ada kalanya itu temuan bagi yang peneliti yang tidak mengunggah jurnal, luaran wajib, khususnya ini jurnal publikasi, itu kan ada pemberitahuan langsung dari Ibu Dewi. Jadi nanti saya update terus info-info terkait dengan ini penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Dikabari sama Ibu Dewi. Jadi Ibu Dewi tadi sudah informasikan ke saya. Ini nanti sebentar saya tunjukkan
WA-nya ya. Ini jadi Ibu Dewi tadi menyampaikan bahwa ada beberapa dosen yang belum mensubmit 70%. Ini Pak Asis, Pak Julam sama Yasin. Memang dari kami sudah mengingatkan supaya ini jangan sampai terjadi. Kalau memang terjadi, kita nanti dikejar seperti ini. Dan saya tidak pengen ini nanti terjadi lagi gitu. Karena memang hari ini juga Pak Acim tidak sempat bergabung. Nanti saya infokan ke grup PPM. Mungkin itu saja penyampaian singkat untuk penambahan dari divisi penelitian. Mungkin selanjutnya di poin ketiga mungkin kita masuk ke arahan dari Pak Rektor dengan Pak Ketua Yayasan. Mungkin waktu dan tempat untuk Pak Rektor. Saya pada rapat sebelumnya kemarin itu sempat mengeluarkan pernyataan bahwa akan ada evaluasi personal ya terhadap LPM2M. Sebenarnya kedua lembaga ini bukan cuma LPM tapi juga LPM, karena pasca pergantian penunjukan ketua LPM baru itu masih tetap kita dibenturkan dengan pendampingan kerja yang masing-masing divisi itu. Nah, semestinya di setiap divisi punya desain program. Orang belum memiliki kemampuan untuk mendesain divisi yang lebih banyak dengan personilnya sama dengan kelembagaan lain. Orang alhamdulillah dari semula orang tidak punya lembaga ini dengan personil yang alhamdulillah sekarang mampu membentuk kelembagaan ini. Ini satu kemajuan. Tetapi setelah itu orang berharap kelengkapan struktur ini. Awal mula LP2M ini masa saya itu tunggal saya sendiri. LP2M masa rektor Pak Syekh Hasim, saya ketua LP2M tunggal gitu. Nah, di benak saya waktu itu saya akan bentuk yang 3 dulu. 3 ini cuma ketua, sekretaris, bendahara. Tapi alhamdulillah kita punya personil cukup untuk bisa membidangi divisi. Divisi ini untuk menjamin pelaksanaan dari, makanya lihat di struktur. Struktur itu jelas sekali dari struktur berdasarkan SK tertanggal 5 Oktober kan, yang angkatan sesuai itu divisi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sebenarnya divisi ini kalau orang punya personalnya cukup, divisi ini harusnya 2 orang, divisi penelitian dan divisi pengabdian masyarakat. Saya kemudian menyampaikan ke satu waktu itu, orang pasang saja digabung satu tugas, satu divisi dengan alokasi itu tanggung jawab khusus pada pengkoordinasian pengusulan penelitian untuk skim-skim yang di skim program yang ditawarkan oleh kementerian. Orang berharap sesungguhnya dari situ ada pengembangan nanti. Gitu. Nah, pengembangannya lewat apa? Pelaksanaan pelatihan untuk pelaksanaan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Koordinasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, koordinasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, aspek penyebaran masalah keilmuan dan lain. Gitu. Yang berikut divisi pendampingan pembangunan dan advokasi hukum. Ini juga harus ada program. Gitu. Tapi misalnya mau membentuk lembaga turunan apa? LBHI, kalau tidak turun lembaga turunan LBHI, kira-kira bagaimana dengan kolaborasi sehingga misalnya masalah-masalah mahasiswa, rektor krisis untuk bagaimana menyikapi sikap mahasiswa, bagaimana itu menyikapi secara pasti ketua. Tapi kalau ada yang bagantong, ada yang duduk di atas perahu, ada yang gayu duduk di atas tapi gayunya ke belakang, wah, gitu. Nah, oleh karena itu butuh pengembangan diri. Tak bisa kamu duduk di satu jabatan lalu kemudian mengharapkan ada instruksi. Untuk setiap orang adalah pimpinan, indra pimpinan dalam kelembagaan, indra pimpinan pada satu divisi, indra pimpinan pada satu divisi. Setiap pimpinan itu mendesain
perencanaan kerjanya apa, kita bekerja berbasis perencanaan itu, dirapatkan, jadilah program kerja LPDWM untuk 1 tahun akademik. Itu setelah itu tuntas, muncul lagi 1 tahun akademik secara berkelanjutan. Nah, sebenarnya LPDWM ini bisa saja punya sumber pembiayaan tersendiri. Coba bayangkan, kalau divisi hukum bisa mengakses dengan pemerintah daerah untuk terang ngambil legal drafting untuk penyusunan perda misalnya. Perlu di sini akses ke Perindako, akses ke Kesbang Pollimas, akses ke pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, macam-macam. Itu bisa dapat program ini. Itulah yang dilakukan lembaga perguruan tinggi lain, UNHR apa jangan seperti itu. Nah, cuma belum ada di benak kerja yang bagus. Keleluasaan ada, dia akan tercipta budaya kultur, budaya kerja yang saling menopang. Nah, dengan demikian maka ketika orang pimpinan tadi gerobak kayak tadi, tanpa perintah akan saling dorong semua itu. Tuturi handai masa sunterodo, imadia mengungkar tuturi handai prinsip kepemimpinan pasti jalan, gitu. Nah, yang terjadi fakta orang di sini itu, yang lucunya teman-teman rata-rata yang di dalam adalah dosen atau paling tidak pengajar, gitu. Seharusnya benak pikir ini sudah ada, gitu. Jadi lucu kalau seandainya pemikiran yang begini masih orang bicarakan. Makanya kadang-kadang saya bilang teman-teman dosen orang ini kebanyakan itu baru bermodal pernah kuliah di S1 mata kuliah apa, pernah kuliah di S2 mata kuliah apa, bakal pernah menerima pembelajaran mata kuliah itu, lalu kemudian bisa memegang pembelajaran mata kuliah baru di level itu, belum punya kemampuan untuk, nah, mari sama-sama tong kembangkan itu. Makanya terbisa tong harap cepat sama dengan balik telapak tangan. Kau jujur saja, kalau kau tidak pakai sikap seperti ini, saya tidak pakai sikap seperti ini. Kalau pakai sikap dengan rombak cepat, tidak bisa, tong jatuh dan jatuh, gitu. Karena akan tercipta orang krisis, tidak tahu lagi mau bikin apa hilang, gitu. Kok sampai di level itu sekarang, peninjauan juga, saya sudah bikin peninjauan untuk harus kurang. Oke, itu saja sebenarnya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Rektor dan Pak Yayasan atas beberapa penyampaian penting mengenai masukan khususnya untuk LPPM. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Wakil Rektor. Mungkin saya persilakan yang pertama Pak Wakil Rektor bidang akademik yang sudah menyampaikan masukan saja untuk LPPM. Terima kasih kepada Bapak, disilakan. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikanku, yang saya hormati Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Pak Ketua LP2M dan Bapak Divisi P2 KKN dan juga penelitian dan pengabdian dan juga dari unsur LPM yang berkesempatan hadir. Nah, di sini ini kita berkolaborasi saja Pak Ketua. Nah, di LP2M itu nanti untuk tahun 2023 atau pasca rapat ini roadmap penelitian dan pengabdian itu sudah tidak vakum lagi, atau sudah aktif. Berarti kan pegangan untuk roadmap penelitian kita ya dokumen LP2M itu untuk penelitian mandiri. Nah, terus yang berikut sebenarnya saya pengen Pak Ketua nanti berkolaborasi dengan saya juga, sama-sama kita kerjasama dengan LIPI Pak. Ternate itu ada ini dia mendukung lembaga jurnal, apalagi kalau kita mau kejar akreditasi SINTA itu kan harus ada kolaborasi dengan LIPI. Nah, itu sehingga penelitian-penelitian yang selain dibiayai oleh DRPM, nah kita kejar BRIN Pak, kejar BRIN. Nah, itu kita bisa berkolaborasi dengan LIPI. Penelitian mandiri kita bisa bekerjasama dengan LIPI, sehingga rekam jejak dosen itu SINTA yang ada di rating SINTA. Ada yang sudah gelar doktor tapi SINTAnya masih 0. Nah, sekarang itu bukan dilihat dari jumlah kuantitatif penelitiannya banyak, bukan, tapi kualitas sitasi
orang yang mengsitasi kita itu berapa banyak, itu yang dilihat. Nah, karena kalau pendidikannya tinggi tapi sintannya nol, itu tetap tidak berefek pada poin akreditasi di tingkat universitas maupun di tingkat prodi. Nah, di tingkat prodi juga LP2M ini berperan sangat penting, karena di tingkat prodi tidak ada turunan LP2M. Kalau LPM ada unit, ada gugus. LP2M tidak, dia sentral. Nah, begitupun dengan LPM. LPM juga karena kita masih kekurangan SDM, jadi kita masih berpusat pada rektorat. Mungkin ada 1-2 prodi yang menginisiatif membentuk LPM di tingkat padekan, membentuk LPM di tingkat fakultas. Nah, tinggal dokumen-dokumen penjaminan mutu yang harus dihadirkan di fakultas dan dilaporkan ke LPM. Begitupun LP2M, kalau bisa penelitian, pengabdian itu sangat urgent, Pak. Itu sangat urgent. Apalagi kalau kita tarik benang merahnya soal MBKM, proyek independen itu berperan di 2 divisi eksternal, yaitu pengembangan SDM dengan advokasi hukum. Itu berperan penting, karena ada proyek independen yang saya berharap kita punya desa binaan, sehingga itu jadi selain sosialisasi, itu bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Terus berikut, kalau misalkan ada informasi soal penelitian di luar dari jadwal Simlitahmas atau BIMA ini yang dibiayai oleh DLPM, itu selain kita kantongi materi, selain kita share di grup, kita panggil. Misalkan saya tahu saya kirim di paket tua share di grup, selain share saja, itu panggil PA, penasihat akademik atau kaprodi, datang, lalu orang melihat isi dari materi itu, isi dari proposal ini punya state of the art lah. Jadi orang bisa sama-sama boboti, jangan cuma asal kirim. Kalau kirim ini saya lihat pelajari agak susah nih pakai tua. Kalau cuma kirim, jangan lupa ya tindak lanjut agak susah. Kita panggil kaprodi supaya sama-sama kita ini loh ada penelitian, deadline-nya tanggal sekian, dia punya base case-nya tentang ini. Nah, bagaimana kita merancangnya, Bapak Ibu? Jadi kita sambil kolaborasi, sambil diskusi, biar nanti kalau tak usah muluk-muluk pakai tua. Misalkan 2 atau 3 tim juga tak masalah. Yang penting kan kita berkontribusi pada penelitian maupun tingkat pengabdian. Itu mungkin catatan di saya saja. Tapi selain itu, saya bersyukur kemarin ada Monef, tidak ada temuan yang begitu urgent. Dan saya kemarin melihat di luaran tambahan itu tidak ada ya, Pak Ketua. Luaran Tidak. tambahan ada. Pak Indra sendiri ya? Pak Jul. Pak Jul. Ketua. Nah, luaran tambahan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dibuat itu tidak berdosa, tidak dibuat tidak berdosa. Jadi dibuat itu dapat biaya tambahan, tidak dibuat tidak diberikan sanksi. Beda halnya dengan luaran wajib. Ya, ada duitnya itu biasanya. Karena di tahun 2019 apa 18 itu untuk buku juga ikut berpartisipasi juga di dalam penelitian Litbang tadi. Seingat saya dulu pernah ikut, tapi dengan almarhum almarhum Hasanuddin itu pernah, dengan almarhum Pak Husain Kasim juga itu pernah masuk di dalam timnya, ya, tim untuk penelitian Litbang. Jadi kita aksesnya bukan dengan Simlitahmas. Memang Simlitahmas itu kan agak sulit juga ya. Tapi kalau dengan ini barangkali bisa akses ke sana dengan di Litbang tadi. Selain itu juga sebenarnya di daerah sini juga ada di Tidore Kepulauan. Tinggal aksesnya bagaimana, itu kerja kerasnya dari divisi penelitian ya, supaya penelitiannya ya bisa sama-sama juga dengan di daerah sini ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya barangkali untuk tadi saya dengar bahwa ada Pak Asis sama Pak Julham ya yang masih laporannya ya, belum ya? Coba Chief. Saya alhamdulillah sudah tadi. Saya sudah. Oh sudah, ya artinya terlambat ya, ya barangkali ya. Artinya catatannya apa? Catatannya dari divisi penelitian
lebih dimaksimalkan monef internalnya, khususnya di LP2M Nuku ya. Ya jadi harus ada monef-monef lah internalnya, supaya bisa tahu dari awal, identifikasi dari awal bahwa oh ini kurang apa dan kurang apa. Ya jadi ada, jangan menunggu monef dari L2 Dikti, tapi monef internal dari LP2M sendiri itu harus dilakukan juga, supaya sedari dini tahu bahwa progres dari orang punya peneliti itu sudah sampai di mana. Jadi sebelum dari L2 Dikti punya warning, dari sini sudah duluan memberikan warning kepada peneliti di kampus ini. Ya, yang berikutnya yang paling penting juga lembaga jurnal ya. Lembaga jurnal barangkali Pak Rektor bisa dihidupkan.